Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, di mana kita masih dalam renungan seri renungan dari Kisah Para Rasul, yaitu dari Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28, di mana saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara, bagaimana supaya hidup kita menjadi kehidupan yang berdampak. Hidup yang berdampak, hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, hidup yang jadi berkat. Saudara, saya pikir makna hidup adalah bagaimana hidup kita berdampak bagi orang lain, sehingga hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kita sama sekali bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan untuk kemuliaannya, dan Dia ingin supaya kita jadi berkat bagi banyak orang, supaya namanya dipermuliakan. Itulah yang menjadi tujuan kita diciptakan, tujuan kita ada di dunia ini. Sedangkan sehubungan dengan kehidupan kita, itu udah tanggung jawabnya Tuhan. Ketika kita hidup jadi kemuliaan bagi namanya, ketika kita hidup jadi berkat bagi orang lain, saya percaya kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan memelihara, memberkati kita, damainya, sukacitanya memenuhi kehidupan kita. Ketika kita jadi kemuliaan bagi namanya, jadi berkat bagi orang lain. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa dan bagaimana supaya hidup kita bisa berguna, berdampak, menjadi berkat bagi orang lain, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya juga percaya saudara rindu hidupmu berdampak, berguna bagi orang lain. Itu sebabnya siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya kita akan gali firman Tuhan, menemukan apa maksud dan kehendak Tuhan, dan saya akan jelaskan secara sistematis kepada saudara supaya saudara gampang untuk memahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya, sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara di pagi hari ini adalah cerita kisah
tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Apolos. Dan yang saya ingin kita belajar dari kehidupan Apolos ini adalah di mana di ayat 27 bagian terakhir dikatakan, setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebelumnya saya sudah menegaskan saudara bahwa yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah bagaimana hidup kita berdampak, bagaimana hidup kita berguna, jadi berkat bagi orang lain. Dan Apolos, hidupnya dicatat oleh firman Tuhan bahwa dia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang yang percaya. Dan ditegaskan di sana, dia menjadi seorang yang sangat berguna oleh kasih karunia Allah. Dan kemudian ada juga yang dia lakukan sebelumnya, ada yang diceritakan tentang hidupnya sebelumnya, sehingga dia menjadi seorang yang sangat berguna. Artinya apa saudara? Bahwa Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna di tengah-tengah umat Tuhan oleh karena kasih karunia dan juga oleh karena perjalanan hidupnya, cara hidupnya, sikap hidupnya, sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang sangat berguna. Artinya dalam hidup ini saudara, untuk kita menjadi seorang yang berdampak bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian Allah. Bagian Allah adalah dia menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah untuk menjadikan kita jadi berkat. Sedangkan bagian kita adalah menjalani kehidupan yang sebagaimana seharusnya, sehingga kita akan menjadi berkat. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa kisah hidup, perjalanan hidup, apa yang dilakukan oleh Apolos ini saudara, sehingga hidupnya menjadi seorang yang sangat berguna. Saya percaya saudara, kita rindu menjadi orang yang berguna. Kebanggaan hidup ini apa sebenarnya? Apa sih yang menjadi kebanggaan hidup kita? Apakah memperoleh sebanyak-banyaknya untuk diri kita, sedangkan orang lain menderita, orang lain tersakiti? Saya pikir itu kehidupan yang memalukan. Itu kehidupan yang begitu rendah. Hidup yang berkualitas, hidup yang berguna adalah ketika kita berdampak bagi orang lain, keberadaan kita menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nanti satu saat ketika kita mati, orang-orang akan menangis dan berkata, terlalu banyak yang dia perbuat bagiku, hidupku diubah olehnya. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar bagaimana sehingga Apolos menjadi seorang yang sangat berguna. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Yang pertama saudara, dia seorang hamba Tuhan. Dan yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah dia seorang hamba Tuhan yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dari prinsip ini saudara, ada dua sisi yang saya ingin kita belajar. Tentu saja semua kita, siapapun kita, bukan hanya hamba Tuhan, tapi setiap anak-anak Tuhan harus memahami firman Tuhan. Harus memahami firman Tuhan. Jadi kita perlu belajar banyak firman Tuhan untuk kita bisa jadi berkat. Karena tanpa firman Tuhan, tanpa prinsip firman Tuhan yang tertanam dalam diri kita saudara, maka prinsip-prinsip dunia ini akan mencemari kita. Kalau prinsip dunia akan mencemari kita, maka tidak ada kepastian saudara. Yang salah jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Di dunia ini yang salah pun bisa diakui semua sebagai kebenaran ketika mayoritas mengatakan itu kebenaran. Itu sebabnya dasar yang benar dalam kehidupan ini adalah firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menjalani hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan? Kita harus memahami firman Tuhan. Kita harus mahir dan memahami firman Tuhan. Nah, sekali lagi saya menegaskan, kenapa dibuat renungan malam dan renungan pagi? Di channel ini ada renungan pagi saudara, sedangkan untuk renungan malam ada di channel audio Alkitab. Saudara bisa cari, setiap malam saudara bisa menerima berkat firman Tuhan dari renungan itu. Kenapa dibuat? Supaya anak-anak Tuhan memahami prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena di dalam dua channel ini dibuat renungan yang
sistematis dan ekspositori saudara, supaya saudara gampang memahami, saudara terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang memahami firman Tuhan. Bagaimana supaya jadi anak Tuhan yang memahami firman Tuhan? Konsistenlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain, masih dalam poin pertama saudara, dia seorang hamba Tuhan. Dan dikatakan bahwa ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya, karena memang itulah bidangnya sebagai hamba Tuhan. Sekalipun sekali lagi tadi saya berkata semua anak Tuhan harus memahami firman Tuhan. Tapi dalam konteks ini, Apolos memang dia seorang hamba Tuhan. Bidangnya adalah menjadi hamba Tuhan harus memahami firman Tuhan. Artinya apa saudara? Saya juga mau menegaskan di sisi lain adalah bahwa supaya saya dan saudara bisa jadi berkat, setiap kita harus fasih, harus mahir dalam bidang kita masing-masing. Karena jika kita tidak fasih dan mahir dalam bidang kita masing-masing saudara, kita bisa menjadi batu sandungan. Bukannya menjadi berkat, malah sebaliknya kita akan menjadi batu sandungan. Itu sebabnya saat ini siapapun saudara, apapun bidang saudara, saudara bekerja dalam bidang apapun, saudara menggeluti bidang apapun, sebagai anak-anak Tuhan, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kita harus fasih dan mahir dalam bidang kita masing-masing, supaya kita bisa menjadi berkat di sana. Saudara bekerja dalam satu organisasi, satu perusahaan, saudara jadilah orang yang mahir dan fasih dalam bidang saudara di sana, sehingga saudara akan benar-benar bisa menjadi berkat. Kalau saudara tidak fasih dan mahir, bukannya menjadi berkat, saudara akan menjadi batu sandungan di sana. Lalu poin kedua saudara, sehingga Apolos menjadi berkat dalam kehidupannya, sangat berguna dalam kehidupannya. Ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Lihat saudara, dia begitu bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, sehingga akhirnya hidupnya berguna, hidupnya berdampak, hidupnya menjadi berkat. Dia bersemangat untuk memberitakan Injil. Saudara, kita juga semua punya tanggung jawab. Sekali lagi, saya mau di poin kedua ini juga kita melihat dua sisi. Di satu sisi, setiap anak Tuhan punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil dimanapun saudara berada. Itu bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan, tanggung jawab kita semua. Jadi setiap kita harus hidup memberitakan Injil. Beritakanlah karunia Tuhan itu kepada orang banyak. Karena pemberian terbesar yang bisa saudara beri bagi orang yang saudara cintai, keluarga saudara, kepada orang lain adalah berita keselamatan. Karena apapun saudara beri bagi orang tua saudara, bagi keluarga saudara, kalau mereka mati masuk neraka, tidak ada artinya saudara. Itu sebabnya pemberian terbesar yang saudara bisa beri sehingga saudara bisa jadi berkat bagi mereka adalah berita Injil keselamatan. Kalau saudara memberitakan Injil dan akhirnya mereka diselamatkan melalui pemberitaan saudara, maka saudara telah menjadi berkat terbesar bagi mereka. Jadi itu di satu sisi saudara, bahwa untuk kita menjadi berkat, beritakanlah Injil. Dan kemudian di sisi yang lain dalam dunia kita masing-masing, saya juga rindu kita melihat bersama, di mana tadi dikatakan di poin kedua, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Ada semangat yang dia miliki, ada ketelitian yang dia miliki dalam melakukan pekerjaannya sebagai hamba Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita semua. Di poin kedua ini saudara, di sisi lain, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita kerjakan, jadilah anak-anak Tuhan yang bersemangat mengerjakan segala pekerjaan saudara di bidang saudara masing-masing, dan teliti saudara mengerjakannya. Maka kalau itu yang saudara lakukan, saudara akan jadi berkat. Orang-orang akan melihat bahwa anak Tuhan ini begitu bersemangat dan begitu teliti bekerja. Itu yang dikerjakan oleh Apolos ini saudara, sehingga akhirnya hidupnya jadi berkat, berguna, karena dia bersemangat mengerjakan tugasnya, dan dia dengan teliti juga mengerjakan tugasnya. Kalau dalam hidup kita juga, dalam bidang kita masing-masing, dengan bersemangat, dengan teliti kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita masing-masing, kita akan jadi berkat. Jadi poin kedua saudara, untuk kita bisa menjadi berkat, poin kedua adalah jadilah pemberita Injil. Beritakan Injil dalam kesempatan-kesempatan yang saudara punya.
Di keluarga saudara, di dunia bisnis saudara, di lapangan kerja saudara, beritakan Injil di sana. Dan yang kedua, di sisi lain adalah bersemangat dan telitilah untuk melakukan tanggung jawab saudara. Lalu kemudian yang terakhir, di ayat 26 dikatakan, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti mengajar kepadanya tentang jalan Allah. Saudara, satu kali ketika Apolos ini di dalam bait Allah, dia bersemangat mengajarkan, memberitakan Injil. Lalu kemudian ada pasangan suami istri, yaitu Priskila dan Aquila. Ketika mereka dengar, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang perlu ditambahi dalam pemahaman Apolos. Sehingga akhirnya mereka memanggil Apolos ke rumah mereka, dan kemudian mereka mulai mengajari Apolos. Dan saudara, yang unik di sini, nama kedua orang itu, pasangan suami istri itu, disebutkan Priskila dan Aquila. Mana duluan? Priskila. Mana yang laki-laki? Aquila. Saudara, di dalam budaya Yahudi itu biasanya yang disebutkan terlebih dahulu adalah yang laki-laki. Tapi ini yang perempuan disebutkan terlebih dahulu. Saya terpikir bahwa kemungkinan itu untuk menegaskan bahwa Apolos ini siap diajar. Jadi ketika mereka memanggil Apolos ke rumah, Apolos siap. Ketika mereka diajari, Apolos juga siap. Dan ada nama yang dahulu disebut, Priskila terlebih dahulu disebut bahwa oleh perempuan pun Apolos ini siap diajar. Saudara, kita tidak ada yang sempurna. Itu yang disadari oleh Apolos. Sehingga ketika dia diajari oleh suami istri ini, padahal tadinya mereka adalah pendengar khotbahnya Apolos. Tetapi pada akhirnya dia juga siap diajari oleh Priskila dan Aquila. Bahkan oleh perempuan pun dia siap diajari. Untuk menjadi berkat, saudara, kita harus berproses menjadi lebih baik. Itu karakter yang dimiliki oleh Apolos. Dia siap diajar, dia siap dibentuk, dia siap diajari bahkan oleh orang yang statusnya lebih rendah dari dia, yaitu seorang perempuan. Tetapi dia siap dididik dan diajari. Dan akhirnya firman Allah mencatat, ayat 27 bagian terakhir, setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Ketika di dalam kehidupan kita, saudara, kita fasih dalam firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan juga ahli dalam bidang kita masing-masing. Yang kedua, ketika di dalam kehidupan kita bersemangat untuk memberitakan Injil, karena memberitakan Injil adalah tanggung jawab kita, dan juga bersemangat dan teliti dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab kita masing-masing dalam bidang kita masing-masing. Dan yang ketiga, ketika kita siap diajar lagi, diproses lagi menjadi pribadi yang lebih baik, maka dengar, pada akhirnya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita akan menjadi seorang yang sangat berguna. Saya percaya semua kita rindu hidup kita berguna. Saya percaya hari ini dalam saudara melaksanakan pekerjaan saudara, aktivitas saudara, saudara juga rindu saudara menjadi orang yang berguna di sana. Dan itulah yang akan terjadi jika prinsip-prinsip firman Tuhan ini ada pada kita, saudara. Itu sebabnya hari ini, jalani hari ini dengan menerapkan prinsip firman Tuhan yang sudah kita belajar. Jadilah saudara jadi pribadi yang berguna, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berdampak, jadi berkat bagi banyak orang. Saudara akan menjadi sukses, saudara akan menjadi orang berhasil, dan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa, namun sekali lagi sebelumnya, buat komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya untuk kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Saya percaya saudara rindu penyertaan Tuhan, saudara rindu mujizat Tuhan dan berkat Tuhan dalam saudara melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama dengan sungguh kita memohon di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu sebelum kami memohon untuk segala kerinduan kami. Terlebih dahulu kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri. Di hari yang baru ini kami telah merenungkan firman-Mu. Kami mau menghidupi dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini.
Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, di hari yang baru ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Engkau mengenal dan mengetahui seluruh kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini Tuhan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan memberkati mereka. Saat ini hamba rindu berdoa bagi mereka jika saat ini ada mereka yang sedang ada dalam kelemahan. Tuhan yang memberi kekuatan. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan sehingga anak-anak-Mu bisa bekerja dan anak-anak-Mu bisa produktif di dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan sakit saat ini. Kerjakan kesembuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berbeban berat oleh karena masalah dan persoalan. Mungkin masalah di tengah keluarga, mungkin masalah bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, dagang mereka, apapun bentuk masalah mereka saat ini. Hamba berdoa, ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang berbeban berat oleh masalah, persoalan dan pergumulan hidup mereka. Berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban persoalan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka sehingga oleh karena berkat dan anugerah Tuhan, mereka bisa dengan maksimal bekerja, mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang produktif untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi segala bentuk pekerjaan bisnis anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan, berkati semua anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan, berkati mereka sebagai karyawan. Biarlah Tuhan memberkati karir mereka dan jadikan mereka jadi teladan, jadi berkat-Mu, sehingga hidup mereka menjadi berkat di tempat di mana mereka bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, sehingga mereka melakukan tanggung jawab yang terbaik dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang mungkin sebagai honorer, berkati juga mereka. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu, kasih karunia-Mu nyata bagi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang memulai bisnis mungkin ya Tuhan. Tuhan memberkati segala bisnis yang mereka mulai. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang punya usaha, pekerjaan di dalam nama Yesus, yang punya bisnis, bahkan punya karyawan di dalam usaha bisnis mereka. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Sekalipun kondisi ini berat, tapi Tuhan yang membela anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Jika mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, oleh karena kondisi yang sekarang ini, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami keterpurukan oleh karena situasi ini. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi yang berat, dalam nama Yesus, Engkau yang membela, Engkau yang campur tangan, dan Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal. Jagai, lindungi, sertai mereka di masa pandemi ini Tuhan. Tuhanlah yang menjagai anak-anak-Mu dan berikan hikmat bagi mereka untuk tetap berjaga-jaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu.
untuk mereka bisa kerja maksimal ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati suami istri, berkati Tuhan menjadi suami istri yang harmonis, diberkati oleh Tuhan. Berkati orang tua dan anak, berkati mereka semua. Campur tangan-Mu, anugerah-Mu melimpah di tengah keluarga mereka, sehingga keluarga mereka penuh dengan damai sejahtera Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala pekerjaan mereka. Tuhan kiranya memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga hari ini mereka mengalami keberhasilan dan sukacita Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Itu yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus. Bahkan kami tetap tidak lupa berdoa, berkati bangsa kami ini, biar damai sejahtera Tuhan melimpah bagi bangsa kami tercinta, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keadaan ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami, semuanya Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja. Tuhan nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, sekalipun situasinya begitu berat seperti sekarang ini Tuhan. Tetapi Tuhan kiranya yang campur tangan memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami. Tuhan campur tangan memakai mereka, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, keamanan, semuanya, aparat, berkati semuanya Tuhan. Semua yang mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin di bangsa ini sampai jajaran terendah, berkati mereka semua Tuhan. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka, anugerah-Mu dalam hidup mereka, dan pakai mereka untuk kemajuan bangsa ini bagi kemuliaan nama-Mu. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mereka akan menggapai keberhasilan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.